Wah, gila nih. Hancur banget jalannya di sini. Baru mulai kita touring. Perasaan waktu itu nggak sehancur ini jalannya. Hancur banget teman-teman. Lewat. Ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9:49 waktu Indonesia Barat. Posisi kita ada di Jalan Daan Mogot. Kali ini kita bakal touring lagi. Tidak lupa juga touringnya sama istri saya lagi di belakang. Halo. Istri saya selalu ikut teman-teman. Kalau touring-touring kemana juga selalu ikut sih. Kalau misalnya saya sendiri bisa aja kalau solo touring ya. Cuma saya lebih demennya tuh kalau mau istri saya supaya ya biar nggak bosan juga di jalan. Sendiri juga bisa, cuma biar ada teman ngobrol juga, biar sayanya juga pas nyetir nggak terlalu ngantuk gitu teman-teman. Untuk keadaan pagi hari ini sudah menjelang siang sih, karena sudah hampir mau jam 10. Kalau teman-teman bisa lihat ini untuk keadaannya di Jalan Dan Mogot, banyak mobil truk, banyak juga orang-orang yang baru berangkat kerja, ada yang baru berangkat kerja atau ada yang telat berangkat kerja. Karena udah jam 10. Biasanya kalau di Jakarta itu orang-orang berangkat kerja itu jam-jam 8 pagi, teman-teman. Jam 8 pagi apa jam 7 pagi, karena masuk kantornya itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi gitu. Jadi kalau jam-jam segini baru jalan, nah itu telat itu. Rencana sih kita maunya ke Nias ya. Jadi jaraknya itu kalau ke Nias tuh mungkin sekitar 2000 km, karena nanti kita bakal nyebrang di Sibolga gitu teman-teman. Nah, tapi itu masih rencana teman-teman, karena kita kan sebenarnya tergantung sama kapal. Karena kalau misalnya ke Nias itu kapalnya terbatas teman-teman, dan tidak selalu setiap hari itu ada kapalnya buat ke Nias gitu. Apalagi kapal yang dari ASDP gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu ASDP itu baru meresmikan kapal terbaru. Bukan kapal terbaru sih sebenarnya, kapalnya udah lama. Kapalnya itu udah sering dipakai saat dari Gilimanuk ke inilah, Gilimanuk mau ke Ketapang. Nah, itu yang di Selat Bali. Cuma lagi dipakai sekarang untuk yang di Sibolga menuju ke Gunung Sitoli. Nah, itu yang di Nias. Jadi kayaknya kalau nggak salah KM berapa ya? Aduh, lupa lagi, ada namanya. Nanti saya tampilin gambarnya teman-teman untuk kapal KM-nya. Ya, semoga aja nanti pas kita udah sampai di Sibolga kapalnya ada gitu teman-teman buat ke Nias gitu ya. Nah, jadi yang penting kita mengarah dulu ke Sumatera teman-teman, dan target kita memang benar-benar mau ke Nias gitu ya. Semoga aja sampai Sibolga kita bisa ke Nias gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya apa boleh buat gitu ya. Cuma kita berharapnya bisa gitu ya. Kita usahakan bisa sampai ke Nias gitu teman-teman. Dan untuk estimasi pada hari ini teman-teman, untuk perjalanan kita kali ini itu kita langsung tembak dulu ke Bandar Lampung teman-teman, sekitar 6 jam ya. 6 jam udah termasuk sama kapal 1 jam. Tapi itu masih estimasi karena kita tembak dulu ke Merak teman-teman. Kalau ke Merak ini udah pasti 3 jam 9 menit gitu ya. 3 jam 9 menit sekitar 104 km. Karena sekarang itu jam 10, jadi sekitaran sampai jam 1 siang baru nyampe di Pelabuhan Merak itu teman-teman. Nah, kalau untuk perjalanan ke Bandar Lampungnya itu mungkin sekitar 6-7 jam, tapi tergantung juga karena kita kapalnya pakai yang reguler, nggak yang ekspres. Jadinya ya kita lihat aja nanti kapalnya pas kita udah masuk, apakah langsung jalan, apakah masih nunggu kapal-kapal yang lain, mobil-mobil truk-truk yang lain buat masuk. Kan kita dilihat aja nanti teman-teman, kita ikut alurnya aja bagaimana gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung gaspol aja teman-teman, menuju ke Merak kali ini. Kita gaspol. Posisi sudah di Tangerang teman-teman. Nah, kalau belok ke kiri nih ke Kota Modern ya, Cikokol, Tang City, ke BSD. Nah, itu belok kiri teman-teman. Nah, ini kita ambil kanan aja. Bersyukur sekali teman-teman, kita sudah menyelesaikan banyak trip dari kemarin.
Dari kita ada yang ke Manado ya kan, ada yang ke IKN, ada yang ke Medan, ada yang kita touring-touring yang di kota-kota Jawa aja ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ini motor sudah saya servis sebelumnya, sebelum kita touring kali ini teman-teman. Jadi kita servis CVT, throttle body, terus kita ada pengecekan rem. Jadi sempat handle rem yang sebelah kiri ini yang punya saya ini dia apa ya namanya bilangnya jeblos. Itu handle-nya pokoknya dia itu longgar teman-teman ya. Jadi udah melebar lubangnya. Jadi mau nggak mau handle-nya saya beli lagi yang baru gitu teman-teman. Nah beli yang baru, terus saya ganti sendiri teman-teman. Jadi untuk servis CVT sama throttle body itu saya servis sendiri teman-teman. Udah mulai servis sendiri karena memang bisa dibilang tuh lebih murah kalau servis sendiri. Kalau misalnya ke bengkel kan emang ada biayanya lebih mahal gitu ya teman-teman, daripada servis sendiri kan tinggal kita beli barang-barangnya aja, beli spare partnya aja. Nah kalau misalnya beli spare part atau beli barang-barangnya gitu bisa langsung distributornya teman-teman. Nah saya biasanya belinya di YSP teman-teman. YSP itu yang Yamaha apa, walaupun ini motornya Honda tapi dia juga support buat apa namanya, buat merek Honda gitu teman-teman. Nah kalau buat merek Honda dia juga ada gitu ya, jadi barangnya setara sama original. Nah nanti saya kirim mapnya, dan untuk gambar tokonya mungkin bisa teman-teman lihat di layar. Nah kalau misalnya teman-teman ada kepikiran mau servis sendiri, boleh banget teman-teman, tapi jangan lupa buat beli kunci-kunciannya juga. Ada kunci 8 ya kan, kunci T yang ukuran 8, 10, 12 sama 14 ya kan. Ada kunci-kunci yang lain juga teman-teman, kayak tang. Nah itu perlu juga tuh tang. Terus apalagi ya, terus beli cleanernya juga teman-teman, cleaner semprotannya buat bersihin throttle body dan bersihin CVT-nya. Bersihinnya juga pakai bensin, bisa pakai bensin. Dan sebenarnya ini masih pro dan kontra teman-teman, antara mau pakai bensin atau mau pakai sabun atau mau pakai carbo cleaner gitu ya. Nah itu sebenarnya preferensi masing-masing, tapi yang penting adalah kalau misalnya ada plus minusnya. Kalau misalnya pakai sabun itu dia bagus sih, bagus teman-teman, cuma memang harus kering banget gitu ya. Kalau misalnya yang belum terlalu kering tapi udah kita pasang lagi, nah itu nanti bisa jadi berkarat gitu teman-teman. Nah jadi lebih baik teman-teman kalau mau pakai sabun itu cek dulu teman-teman ya, mau pasang ke CVT-nya lagi, mau ke, kalau throttle body itu wajibnya pakai carbo cleaner teman-teman ya, throttle body cleaner gitu ya. Itu biasanya kalau motor Honda ya mereknya pakainya yang Honda gitu teman-teman. Nah pakai yang Honda. Dan kalau misalnya pakai bensin, kalau bisa sil-silannya jangan kena bensin teman-teman, karena kalau kena bensin nanti bisa melar gitu ya untuk sil-silannya. Jadi lebih baik teman-teman hati-hati. Preferensi mau pakai carbo cleaner, mau pakai apapun, bensin dan sabun juga nggak masalah teman-teman. Yang penting kalau sabun itu harus kering banget, sedangkan carbo cleaner dan bensin itu tidak boleh kena seal gitu. Jadi sealnya dicopot dulu kalau bisa dicopot, tapi kalau nggak bisa tidak boleh kena gitu ya. Pakai kuas aja teman-teman, pakai kuas bener-bener hati-hati, karena memang bensin itu kan dia mengangkat kotoran, mengangkat minyak gitu ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali lah untuk pembersihan di bagian CVT dan bagian-bagian spare part lainnya. Nah ngomong-ngomong teman-teman, dari tadi kita bicara ngobrol-ngobrol, sudah sampai kita di kota Tangerang. Nah ini sebelah kanan nih ada Kemenkes, Rumah Sakit Dr. Sitanala. Nah depan ada pesawat tuh, dekat bandara juga nih teman-teman nih. Jadi ini kita lewat lingkar utara teman-teman, lingkar utara dari provinsi Banten teman-teman. Jadi kita nggak lewat kota-kota yang di tengah kayak Rangkas Bitung, kayak yang di tengah lah pokoknya, yang kayak Serang, pusat kota Serangnya kita nggak lewat, tapi kita langsung tembus ke Cilegon biar kita menghemat waktu juga teman-teman. Karena lebih hemat lewat utara sih ini sih. Nah ini ada pom bensin juga nih. Wah gila nih, hancur banget jalannya di sini. Baru mulai kita touring, langsung jelek jalannya. Ada ambulan cuy. Maaf ya. Wah, perasaan waktu itu nggak sehancur ini jalannya.
Hancur banget teman-teman. Ini baru mulai kita touring, langsung hancur jalannya. Lewat. Tumben nih, karena banyak mobil truk lewat kayaknya nih. Tuh, luar biasa cuy. Ini kita baru mulai touring lagi kayak gitu jalannya. Buset, langsung off-road. Untung bannya nggak apa-apa ya. Karena terakhir ban yang belakang teman-teman, kalau teman-teman tahu episode yang pokoknya ganti di Sulawesi teman-teman. Jadi ban belakang itu terakhir gantinya itu di Sulawesi saat kita dari Mamuju mau ke Palu teman-teman. Nah itu kita ganti ban di sana tuh. Untungnya sekarang bannya masih aman ya. Sama seperti biasa teman-teman, tadi pagi itu saya bangunnya agak kesiangan karena memang gelisah teman-teman, tidak bisa tidur. Biasa tuh kayak gitu ya, kalau emang hari besoknya mau touring tuh nggak bisa tidur, apalagi kalau hari pertama teman-teman. Biasanya hari pertama doang sih yang kayak gitu, hari kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya sampai kita pulang tuh udah bisa tidur di penginapan. Tapi karena hari pertama dari Jakarta kita berangkat itu biasanya nggak bisa tidur saya. Teman-teman ada yang ngalamin juga gak nih? Ya nggak bisa tidur kayak gitu. Nih kayak saya nih, masa nggak bisa tidur? Kacau banget ya, nggak bisa tidur teman-teman. Kayak kepikiran, ya besok mau touring ya, kayak asik banget gitu mau touring ya kan, karena memang hobi kita kan touring teman-teman. Jadi ketika kita hadapi hari besok ya kan mau touring, nggak bisa tidur bos. Wah ini jujur nih saya belum pernah lewat sini sih, serius. Wah itu bukit ini gunung sampah. Wah ini baru nih, makanya tadi pas saya lewat kok kayaknya agak beda ya jalannya, diarahinnya lewat sini. Kayaknya ini teman-teman, jalan pintas ini. Iya bisa dibilang ini jalan pintas ini. Walaupun tadi jalannya berbatuan kayak gitu kan, tapi harusnya ini lebih aman jaya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu persiapan saya, sebenarnya yang saya persiapkan untuk berangkat touring, setiap kali saya berangkat touring itu pasti pakaian dulu teman-teman, pakaian atas, pakaian bawah, pakaian dalam ya kan. Nah istri juga begitu, dan bawanya ya secukupnya saja teman-teman, karena di luar kota juga kita bisa laundry gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak tapi jangan juga terlalu dikit. Wah ini nih tempat pembuangan sampah terakhir teman-teman nih, sebelah kanan nih. Oh iya, tempat pembuangan sampah terakhir ini belum pernah ini saya lihat nih, ini baru pertama kali saya lihat nih. Ada beberapa orang yang dia itu nggak mau bawa banyak-banyak, ibarat kata gini deh, dia bawa banyak-banyak tapi dia nggak bawa pulang lagi pakaiannya, jadi dibuang gitu pakaian. Jadi pakaian yang benar-benar pakaian jelek gitu loh. Kalau enggak dia beli di luar negeri tuh, ada yang kayak gitu, beli di luar negeri atau misalnya di luar kota ya kan. Woi ini jembatan apa ya, keren banget. Oh ini sungai Cisadane teman-teman di bawahnya. Wah ini mau pertama kali nih saya lewat sini nih, jembatannya besar banget ya, luar biasa. Wah kita lewat dulu teman-teman. Nah ini kebetulan memang isi saya lagi ngantuk banget teman-teman, di belakang tidur. Jadi cara tidurnya adalah dia peluk saya terus tidurnya di pundak saya gitu. Nah ini kita kasih lewat dulu, oke. Baru kita belok kanan coy. Oke. Nah jadi ngomong-ngomong teman-teman, lanjut lagi yang tadi. Jadi selain bawa pakaian, kita bawa juga barang-barang seperti obat-obatan. Kita bawa juga untuk peralatan touring, contohnya kayak sarung tangan dan jaket teman-teman ya. Jadi jaketnya itu kalau bisa yang windshield, bukan kalau bisa, wajib teman-teman ya. Jadi kalau mau touring itu wajib pakai jaket yang windshield, dan kalau bisa jangan jaket yang buat musim dingin teman-teman, karena panas banget teman-teman kalau misalnya pakai musim dingin. Nah itu kan terakhir kalau teman-teman bisa lihat tuh saya touring kan ada yang pakai jaket warna merah ya, teman-teman tahu itu jaket warna merah itu sebenarnya bisa dibilang tuh jaket musim dingin teman-teman. Memang windshield, cuma tebal banget teman-teman, itu sangat-sangat tebal sehingga panas banget pakai itu, serius. Walaupun memang pas saya touring ada beberapa saya nggak keringat, tapi lebih banyak keringatnya karena panas banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya kayak gini macet-macetan kayak gini kan, anginnya nggak terlalu banyak nih kayak biasanya. Nah ini yang kayak gini nih, ini yang kayak gini, ini yang bikin wah kacau lah.
panas banget teman-teman, bisa keringat ngucur semua kan. Nah ini kebetulan ini jaket kan isi saya beli baru. Nah ini warnanya agak-agak biru tua atau hitam ya, saya lihatnya kayaknya biru tua. Nah itu lebih enak teman-teman, anginnya itu walaupun enggak apa ya, bisa dibilang enggak banyak anginnya, tapi dingin teman-teman. Jadi enggak panas banget, tapi untuk ketahanan juga kuat gitu. Jadi windshield dia nahan angin sambil dia bisa masuk melalui sirkulasi udara, jadi badan saya cukup dingin lah gitu teman-teman. Posisi kita ada di mana ini? Coba kita lihat, Alfamart Pondok Jaya Sepatan ya. Jadi kita posisinya udah di Sepatan lagi teman-teman. Nah untuk cuaca teman-teman, memang kebetulan ya dikasih sama Tuhan cuaca yang sangat cerah. Jadi memang anehnya tuh ya teman-teman, kalau kita touring ya cuacanya tuh cerah-cerah banget, bagus gitu ya. Memang ini ya dikasih Tuhan cuaca bagus, luar biasa cuy. Itu langit biru, cuaca cerah ya kan. Walaupun memang cerah-cerah begini ya, mataharinya terik banget, panas. Ya lebih baik begini ya daripada hujan, karena kalau hujan tuh repotnya bukan main teman-teman. Kalau mau jalan ke Merak Banten teman-teman, memang jalannya itu bisa dibilang tuh padat banget, karena memang Jabodetabek ini padat penduduk teman-teman. Untuk di Pulau Jawa ini kan memang bisa dibilang populasinya tuh melebihi dari luas daerahnya, bisa dibilang gitu. Daripada daerah yang lain kayak Sumatera, kayak Kalimantan, ya kan, kayak Sulawesi. Nah itu udah beda banget lah konsentrasinya di Jawa kan. Jadi memang pembangunan tuh terlalu konsentrasi di Jawa, akhirnya Jawa menumpuk gitu teman-teman. Terlalu ramai, terlalu banyak orang, jadinya daerah lain malahan sepi gitu. Misalnya kayak Kalimantan, Sulawesi itu masih sepi banget teman-teman. Serius, Sumatera tuh masih agak rame lah daripada Kalimantan, Sulawesi. Buset, kalau Sulawesi sepi banget teman-teman. Bagi Papua ya, Papua lebih sepi lagi cuy. Untuk cuaca akhir-akhir ini teman-teman sudah mulai normal kembali, mulai netral menuju ke musim kemarau teman-teman. Ya jadi cuacanya mulai netral. Biasanya sih kalau musim kemarau gini ya bener-bener kemarau panjang teman-teman. Hujannya ya ada beberapa kadang-kadang hujan, cuma memang tidak seintens ketika musim hujan gitu teman-teman. Kalau musim hujan itu awannya itu bisa benar-benar ngumpul di suatu kota gitu, malahan di suatu pulau. Misalnya Pulau Jawa full hujan ya, misalnya di Sumatera juga full hujan. Kayak kejadian kemarin pas November Desember di Sumatera bagian utara, bagian Sumatera Barat, bagian Aceh itu full hujan teman-teman, sehingga terjadinya banjir ya kan, tanah longsor, banjir. Wah luar biasa cuy itu kejadiannya. Jadi kalau memang di Jawa ini teman-teman, kalau mau kemana-mana itu 1 jam itu jarak itu 30 km loh. Gila banget, saking macetnya, saking padat penduduknya ya kan, 30 km per jam. Sedangkan kalau daerah lain kayak Sumatera, kayak Kalimantan ya kan, Sulawesi itu mereka itu 50 km baru 1 jam. Kenapa? Karena jalannya memang benar-benar plong kosong gitu. 1 jamnya di Sulawesi sama Kalimantan itu sangat berbeda lah sama 1 jamnya yang di Jawa. Di sini tuh bisa dibilang, makanya banyak orang bilang di sini tuh tua di jalan teman-teman. Karena berangkat ke kantor aja bisa sampai 2-3 jam loh. Serius. Ada yang naik motor sampai dari Bekasi menuju ke Jakarta ya kan kerjanya. Ada yang orang Tangerang, ada yang orang Serang Banten ya kan, kerjanya di Jakarta. Wah itu perjalanan luar biasa capeknya gitu. Naik KRL ataupun naik Tramsum yang lain teman-teman, transportasi umum itu juga ada burnoutnya teman-teman. Jadi
Ada yang capek karena naik kereta ya kan, capek naik transportasi umum, desak-desakan, harus rebutan tempat duduk, harus lari sana sini. Apalagi kalau naik kereta, naik busway itu, naik TJ ya, Transjakarta itu, kalau misalnya mau ke kantor itu harus jam 5 pagi itu harus udah sampai di stasiun, harus udah nyampe di halte, bisa benar-benar dapat tempat duduk untuk kita berangkat kerja gitu teman-teman. Jadi ada burnout juga, jadi tidak selalu pakai transportasi umum itu menyenangkan ya, tapi memang itu bukan satu-satunya cara ya, salah satu cara ya buat menghindari macet gitu teman-teman. Kalau naik kendaraan pribadi kan memang tambah macet gitu ya teman-teman. Paling yang direkomendasikan sebenarnya ya tambah armada baru gitu, tambah bus baru, tambah jalan baru ya kan. Bensin kita masih aman kan, masih tersisa 5 garis. Sampai di bundaran teman-teman, nggak tahu bundaran apa ini ya. Tuh bahasanya bahasa nggak tahu Sunda apa Jawa itu. Lurus kita ya di bundaran. Oke, ini beda banget sama jalan yang biasa saya lewatin nih kalau mau ke Merak Banten nih. Wah, ini baru mulai loh teman-teman, udah ngantuk. Sama kayak isi saya nih, ngantuk. Saya juga jadi ngantuk juga. Saya nggak nyangka ini cuacanya seterik ini, sepanas ini. Wah, ini nih kiri nih, tuh banyak padi teman-teman, tuh padi semua cuy. Kalau teman-teman tahu sejak era AI ini, AI ya tahu ya, artificial intelligence ini, barang-barang elektronik kayak penyimpanan data teman-teman, kayak storage, hard disk, untuk misalnya flash disk, ya HDD, SSD, sama micro SD, pokoknya penyimpanan lah, itu semuanya harganya 2 kali 3 kali lipat naik teman-teman. Gila banget. Saya aja sampai pusing banget ini mau nyimpen data di mana lagi nih. Karena saya aja udah punya hard disk tuh udah 5 TB teman-teman, terabyte itu sekitar 5000 GB ya. Saya udah punya penyimpanan 5000 GB aja, itu udah mau habis loh. Saya mau beli lagi, tapi harganya gila-gilaan, sampai 3-4 jutaan harganya. Buset. Saya kaget aja gitu, maksudnya lihat harganya tuh sefantastis itu ya. Sejak era AI ini ternyata banyak diborong sama teknologi gitu loh, sama AI, sama perusahaan-perusahaan AI gitu ya, diborong semua teman-teman. Kacau banget. Apalagi saat ini tuh lagi perang antara Amerika, Iran sama Israel. Wah, kacau men. Jadi Indonesia semoga aman jaya, terhindar dari beberapa konflik antar negara lainnya. Semoga Asia Tenggara ya, khususnya Asia Tenggara sama Indonesia lah, supaya tidak ikut campur urusan negara lain gitu. Jadi kita urusin aja negara kita sendiri saja, sudah cukup lah. Jadi untuk perjalanan kita teman-teman menuju ke Nias itu kita bakalan lewat lintas tengah sih rencananya untuk berangkatnya. Nanti pulangnya lintas timur, itu masih rencana teman-teman. Jadi kita menyesuaikan aja di jalan. Jadi kalau misalnya lewat lintas tengah itu rutenya itu dari misalnya Bandar Lampung kita menuju ke Kota Lahat ya kan, Kota Lahat, terus Lubuk Linggau, terus kita ke Kersiktuo. Nah itu masih rencananya kayak gitu teman-teman, cuma nanti kita lihat aja bagaimana keadaannya. Jadi kita menyesuaikan aja, kita fleksibel aja teman-teman. Dan sejak pengalaman saya di Sulawesi kemarin teman-teman, itu saya mulai sekarang sih kayaknya mau beli
penginapannya kalau udah deket-deket aja deh, deket-deket kota, baru saya pesen penginapan gitu. Jangan jauh-jauh dari kota baru pesen, nanti ada hal yang terlewat ya kan, ada hal yang pengen didatengin, ternyata kitanya udah pesan penginapan di tempat lain. Sayangnya begitu teman-teman, nanti malah jadinya nggak bisa explore lebih banyak gitu teman-teman. Jadi lebih baik kita jalan dulu aja teman-teman, kita fleksibel aja di jalan seperti apa gitu. Sisa waktu 1,5 jam lagi teman-teman, 66 km lagi sampai kita di Merak, Pelabuhan Merak. Sekarang itu sudah jam 11:12 pagi hari ini. Posisi kita di Jalan Insinyur Sutami namanya. Bisa kan nih? Bisa. Oke. Nah, ini bundaran. Wah, itu bundaran ikan nih sama udang ya kan. Nah, kita masih lurus. Ini lewat persawahan lagi nih. Bensin juga sisa 4 garis nih. Oh, nanti kalau sisa 2 apa sisa 1 baru kita isi bensin lagi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bercocok tanam padi teman-teman. Nah, ini mungkin bisa diceritakan teman-teman, ini bagaimana proses padi gitu teman-teman. Soalnya yang saya tahu ya, ini kan masih warna hijau nih teman-teman. Nanti kalau dia udah warna kuning, nah itu udah bisa dipanen tuh. Wih, ini luas banget sih, ini padinya luar biasa cuy. Jadi nanti kalau udah warna kuning, baru nanti ditumbuk gitu teman-teman. Diambil padi-padinya, ya kan? Nah itu baru mungkin dijemur lagi kali ya. Dijemur lagi baru bisa diambil nasi-nasinya gitu. Beras ya, bukan nasi. Nasi mah kalau udah beras yang udah dimasak jadinya nasi. Wah, ini banyak tempat sampah nih tuh. Buang sampahnya di sini saya. Buset, banyak banget. Bau sekali. Emang di situ kah buangnya? Masalahnya ada yang buang sampai ke sungai-sungai loh. Wah, minum kopi dulu teman-teman. Ini si saya juga ngantuk nih. Ya kan? Saya juga ngantuk. Kacau men. Jadi lebih baik kita beli kopi dulu bos. Ini kopi coy, kopi dulu kopi. Kita posisi ada di Jalan Syekh Nawawi. Dan kopi dulu teman-teman, ABC. Lanjut lagi teman-teman. Panas terik, luar biasa cuy. Oke, yuk kita lanjut jalan lagi teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman untuk perjalanan kita dari Alfamart. Terima kasih untuk Alfamart sudah boleh kasih tempat berteduh sebentar. Jalan Syekh Nawawi buat kita minum kopi sebentar, rehat sejenak. Kita lanjut gas lagi teman-teman untuk perjalanan kita. Untuk daerah sini tuh cukup sepi teman-teman. Nah, ini udah 2 jalur nih. Yang satu jembatannya yang lama, ini kayaknya ini yang baru nih yang kanan. Oh, karena hari ini hari Jumat teman-teman. Hari ini hari Jumat. Sekarang sudah jam 11.37. Jadi menjalankan ibadah sholat Jumat. Sekarang udah jam 12 teman-teman. Ini udah mulai lapar nih. Jadi nanti kita cari makan siang, tapi kayaknya cari makan siangnya dekat-dekat Merak aja deh. Jadi sekitaran jam 1. Apaan tuh? Apa? Kadal ya?
Iya. Kadal kecil tapi untung nggak keinjak tuh kadalnya. Kasian banget kalau keinjak. Nah, lewat kereta api dulu nih. Kalau ke kanan tuh Benteng Surosoan, Masjid Agung Banten, belok kanan ya kan, Museum Kepurbakalaan. Ya. Nah, kita ambil kiri. Kita ambil kiri ke Kota Cilegon. Di kanan. Oke. Pos pengamanan. Pegunungan semua cuy di sini. Mataharinya juga terik banget ya. Gila anginnya cuy kenceng banget teman-teman. Nggak tahu masih kedengeran nggak ya suara saya? Tuh anginnya kenceng banget teman-teman di sini. Nah ini kita perempatan. Kita masih lurus teman-teman. Wow biru banget teman-teman langitnya, luar biasa cuy. Wow ini baru pertama kali nih saya lihat nih langitnya biru banget di Banten. Jarang-jarang loh teman-teman, serius. Lewat kolong, oke. Wah rusak juga jalannya, ambil kiri deh. Oke. Belok ke kanan teman-teman. Nah ini jalan rayanya di Kota Cilegon. Oke. Selamat datang teman-teman di Kota Cilegon. Mungkin teman-teman ada yang dari Kota Cilegon. Wih, tadi 3 bos. Bundaran. Tuh, kalau ke kiri ke Anyer ya kan. Kanan ke Merak. Kita ke kanan. Kita langsung gaspol aja teman-teman dari Kota Cilegon sekitar 22 menit. Sekitar 12 km. Kita belum pesan penginapan teman-teman di Bandar Lampung, nanti kita pesannya di kapal aja kali ya. Ya semoga aja aman jaya sentosa ya. Penginapannya ada, kita bisa istirahat pol buat perjalanan besok hari. Kita belum tahu teman-teman mau explore kota Bandar Lampung atau enggak, karena sebelumnya kita udah pernah ke Bandar Lampung dan kita udah pernah explore juga kota Bandar Lampung. Jadi belum tahu teman-teman apa yang mau dieksplor lagi. Nah ini kita belok kanan teman-teman, jangan belok kiri dah, belok kanan aja. Ya cepet sih harusnya. Nah ya kan. Oh. Ya.